rekam jadi satu. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di rumah senantiasa melakukan sholat wajib, tetap istiqomah, baca Qur'annya tetap istiqomah, sehingga Allah berikan kemudahan setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar, namun belajarnya dari rumah. Anak-anak, tolong dipersiapkan dirinya. Mari kita mulai belajar kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini yang mau kita pelajari adalah tentang memahami makna surat An-Nasr. Anak-anak udah tahu surat An-Nasr? Yakin kalian sudah hafal ya surat An-Nasr. Yang mau kita pelajari ayatnya, bunyi ayatnya, kemudian fokus kita makna atau arti. Nah, indikatornya kalian bisa paham, bisa dikatakan paham makna surat An-Nasr kalau kalian nanti bisa menyebutkan artinya, bisa menyebutkan jumlah dan tempat turunnya, juga bisa menjelaskan isi pokok atau kandungan dari surat An-Nasr. Nah, sebelum Bapak mulai, kalian harus tahu tujuan kita belajar dari surat An-Nasr. Yang pertama adalah kalian nanti bisa tidak hanya menyebutkan arti, tapi kalian bisa melafalkan terlebih dahulu, membaca surat An-Nasr dengan baik. Kemudian setelah membaca, kalian bisa membaca dengan baik, nanti kalian bisa mengartikan dari masing-masing ayat. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan berapa jumlah ayat dan di mana turunnya surat An-Nasr. Dan yang terakhir adalah kalian nanti diminta menjelaskan isi pokok dari surat An-Nasr sendiri. Sebelum kita mulai bagaimana belajar surat An-Nasr, mari kita bersama-sama melakukan tepuk. Tepuk apa itu? Tepuk An-Nasr.
Tepuk an-nasr artinya pertolongan. Urutan 110. Jumlahnya 3 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Kita mulai sekali lagi. Tepuk an-nasr artinya pertolongan. Urutan 110. Jumlahnya 3 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Nah, itu nanti untuk mempermudah kalian untuk mengingat berapa jumlah ayatnya, kalian hafalkan tepuknya itu. Sekarang kita masuk pada bagaimana bunyi surat An-Nasr mulai ayat 1 sampai 3. Bapak yakin kalian sudah hafal semua, namun alangkah baiknya Bapak baca lagi, kalian simak mana bacaan yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca cepat, mana yang harus ditahan, kalian perhatikan. Bapak mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ja-nya dibaca panjang. Sekali lagi, Bapak baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua sekarang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tannasa ditahan dulu. Yadkhuluna. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya terakhir bermaksud ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Demikian anak-anak bacaan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nanti kalian di rumah bisa membaca lagi dengan baik. Setelah kalian akan Nah, sekarang kita masuk pada makna surat An-Nasr. Makna itu arti ya. Makna atau arti surat An-Nasr kita akan hafalkan dengan gerak tubuh, gerak tangan, supaya anak-anak bisa ingat dan ingatnya lama, tahan, tidak gampang lupa, karena kita memfungsikan otak kanan dan otak kiri kita. Bersiap anak-anak? Boleh berdiri. Supaya nanti kalian hafalannya awet, kita gunakan gerak tangan kita atau tubuh kita. Kita mulai dari penggalan yang pertama. Apabila, sekali lagi, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sekali lagi, apabila
datang pertolongan Allah dan kemenangan. Bisa ya? Coba sekali lagi. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita lanjut ayat kedua. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Coba sekali lagi. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sekali lagi. Dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat ketiga. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Kita ulang ayat yang ketiga. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Ayat 3 agak panjang ya, coba diulang sekali lagi. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Selanjutnya, setelah kita tahu makna atau arti dari surat An-Nasr, anak-anak nanti akan diminta untuk menjelaskan isi pokok atau kandungan dari surat An-Nasr. Kira-kira setelah tahu artinya ayat 1, 2, 3, anak-anak bisa menyimpulkan apa isinya itu. Nah, yang pertama, kata kuncinya Allah. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Ini dulu ada waktu turunnya ini, asbabun nuzulnya surat ini turun. Di antaranya Allah berikan pertolongan kepada orang-orang mukmin yang waktu itu sedang melawan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Tetapi karena kekuatan imannya itu, kedekatannya dengan Allah, Allah berikan pertolongan. Kemudian yang kedua, pesan pokoknya, Allah memerintahkan kita agar bertasbih, fasabbih, maka bertasbihlah, ada perintah bertasbih, kemudian bihamdi rabbika,
agar kita memuji Allah. Setelah memuji Allah, kita juga diperintahkan untuk memohon ampun kepadanya dari segala kesalahan, dan yang terakhir adalah perintah bertaubat. Jadi di dalam surat An-Nasr ini kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk bertasbih, bertahmid, mohon ampun kepadanya. Kalaupun kita sudah mendapatkan kemenangan, kita tidak lupa Allah, dan kalaupun kita bersalah, kita tetap sandarannya Allah. Itu tadi anak-anak rangkuman atau isi pokok dari surat. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar surat An-Nasr beserta artinya, nanti supaya kalian tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang surat An-Nasr, kalian punya tugas untuk mengerjakan di nanti tugasnya di Google Form yang akan kirimkan linknya di HP orang tua atau HP kalian. Kemudian untuk tugas hafalannya, tugas linknya ini dikerjakan batas maksimal hari ini. Tidak ada mengerjakan lagi. Jadi mengerjakannya cukup 1 kali. Tidak pakai 2 kali. Jadi 1 kali, setelah itu tidak mengerjakan lagi. Untuk hafalan surat An-Nasr, Bu Bapak berikan waktu 1 minggu ke belakang. Jadi kalian bisa nyicil mulai hari ini nanti sampai hari seminggu ke depan. Dikirim nanti hasilnya lewat video, dikirim di WA-nya Bu Fuad. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita. Sekarang sudah masuk di sesi terakhir. Bu Fuad pesan agar kalian senantiasa sholat, mengaji di rumah, juga membantu orang tua agar kalian diberikan kemudahan oleh Allah. Itu tandanya anak yang sholih dan sholihah. Demikian ya anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.